Apa kabarnya semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Lebih semangat lagi dong. Oke. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, kita mau salam Star Kids dulu ya. Saya sama Airin ya. Salam Star Kids, aku, kamu, bersukacita. Sobat Star Kids yang ada di rumah, pastinya ada papa, mama, atau kakak, atau adik, atau nenek, atau kakek. Ajakin buat salam Star Kids yuk. Ulang lagi ya. Salam Star Kids, aku, kamu, bersukacita. Kita semua bersukacita pada hari ini, betul? Betul. Oke, nah sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Airin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Oke. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan dengan selamat dan kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami akan ibadah. Pimpin kami dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Lindungi mereka agar mereka tetap sehat dan diberkati berkatnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, teman-teman semuanya, pastikan antusias untuk memuji Tuhan seperti kita di sini. Oke. Iya, kita mau sama-sama penari dan juga memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian KASIH. Kasih. Sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay. Mari kita angkat satu pujian lagi. Ku kasih kau dengan kasih kau. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja.
mengasihi Airin dengan kasih Tuhan. Begitu Amin. juga mengasihi Bunda Ratna Terima dengan kasih, kasih amin. Tuhan. Nah, Kak Krisya percaya Sobat Starkish yang ada di rumah mengasihi sesamanya, mengasihi kakak, adik, papa, mama, kakek, nenek, mengasihinya dengan kasih Tuhan. Oke, nah kita mau angkat pujian lagi ya. Judulnya adalah Mengasihi Lebih Sungguh. Semuanya siapkan hati ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik yang ada di rumah, Sobat Starkish yang ada di rumah, Kakak mau ajak setiap kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian ini. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, untuk kita dapat mengasihi papa mama kita lebih lagi, mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita, mengasihi orang tua yang ada, mengasihi keluarga kita, bahkan juga mengasihi sesama kita, terlebih juga mengasihi musuh kita. Mari kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, sambil kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita mau katakan mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Pejamkan mata, kita mau katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Mari angkat suara kita sembah Tuhan Yesus. Sebagai tanda kita mengasihi Dia, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya.
kami mau mengasihi saudara kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sungguh kami bersuka cita Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Walaupun mungkin ada di antara teman-teman kami yang di rumah sedang sakit, tapi kami saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau bersemangat, kami mau antusias untuk kami beribadah bersama-sama secara online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan Yesus hadir dan menjamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, beri kami hikmat sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati kakak pembina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Starkids sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Belum keras jawabnya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Oke, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Dan kita mau sama sambut Kak Kusuma. Yeay. Shalom Sobat Starkids semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui kisah Alkitab atau cerita kebenaran firman Tuhan. Kak Kusuma percaya nih, semua Sobat Starkids yang di rumah itu pasti sudah menyiapkan hati untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, juga sudah berdoa bersama-sama. Tapi Sobat Starkids tahu nggak, ada satu lagi loh yang perlu disiapkan. Apa itu? Alkitabnya. Pastikan semua Sobat Starkids di rumah Alkitabnya sudah disiapkan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya nih, Kak Kusuma mau tanya dulu. Menurut Sobat Starkids, karakter apa sih yang harus dimiliki oleh anak Tuhan itu? Ayo coba sebutkan. Tidak suka mencuri, apalagi? Tidak suka berbohong, menghormati orang tua, takut akan Tuhan, apalagi? Tidak suka menjahili teman. Wah, banyak ya Sobat Starkids ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari kisahnya Abram dan Lot tentang apa aja sih karakter yang harus dimiliki oleh anak Tuhan itu. Yuk kita buka yuk Alkitabnya di Kejadian pasal 12 dan 13. Kejadian pasal 12 dan 13. Nah, di pasal 12 itu ada judul perikop Abram dipanggil Allah. Jadi Sobat Starkids, pada usia 75 tahun ini Abram disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu negeri atau tanah gitu ya. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang nantinya itu akan dikasihkan sama Abram dan keturunannya. Usia 75 tahun itu udah kakek-kakek dong ya, udah tua, udah mulai gampang capek mungkin. Tapi Abram ngeluh nggak ya? Aduh Tuhan, ngapain sih aku harus pergi ke sana jauh-jauh? Kan capek Tuhan, mana dulu nggak ada mobil, nggak ada motor kan ya Sobat Starkids. Kalau jalan kaki atau naik unta atau naik keledai pasti capek ya. Tapi gimana ya responnya Abram ya? Yuk kita lihat yuk di ayat yang keempat, tetap di pasal yang ke-12. Di ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wow, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi dia nggak ngeluh-ngeluh dulu tuh Sobat Starkids, nggak ada drama-drama dulu. Dia melakukan apa tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Sobat Starkids tahu nggak,
Abram ini dia nggak pergi sendiri. Dia perginya itu sama rombongan. Jadi dia perginya satu rombongan. Ada siapa-siapa aja di rombongan itu? Ya, Lot sudah pasti. Tapi ada siapa lagi ya? Yuk lihat ayat berikutnya, yuk ayat 5, masih di pasal yang 12 ya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi Abram bawa istrinya Sarai, bawa Lot, anak saudaranya, berarti keponakannya Abram ya, dan juga bawa semua kepunyaannya, harta bendanya yang didapat di tempatnya yang sebelumnya. Dan Tuhan kita itu luar biasa loh Sobat Star Kids. Dia nggak cuma nyuruh yang Abram pergi ke sana, udah dadah Abram, Tuhan lepas tangan gitu. Enggak loh Sobat Star Kids. Luar biasanya Tuhan kita itu, dia menyertai perjalanan Abram. Dia mengawasi perjalanan Abram. Buktinya apa? Kita lihat di ayat yang ke-10 itu ada perikop yang judulnya Abram di Mesir. Abram di Mesir, waktu Abram di Mesir itu Sobat Star Kids, dia ada masalah sama rajanya Mesir, namanya siapa? Fir'aun. Nama raja Mesir itu Fir'aun. Nah, dia ada masalah sama raja Mesir. Tapi karena Tuhan mengawasi Abram, Tuhan menyertai perjalanannya, maka Abram dimampukan Tuhan. Dimampukan untuk apa? Untuk melewati masalah itu, masalahnya sama Fir'aun ya. Dan bukan cuma itu aja loh Sobat Star Kids. Bukan cuma diberkati, bukan cuma diawasi atau disertai Tuhan, Abram juga diberkati luar biasa oleh Tuhan. Yuk kita lihat sekarang pasal yang ke-13 yuk. Pasal yang ke-13, ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Sangat kaya, dan bukan cuma Abram doang loh. Di ayat yang kelima lagi, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Wah, jadi Abram sama Lot itu sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama diberkati luar biasa, sama-sama punya harta yang berlimpah gitu ya Sobat Star Kids. Nah, dan sampai ketika mereka berdua ini sudah bertambah kaya, dan ketika dia sampai di satu negeri nih, akhirnya negeri itu tidak cukup luas untuk mereka berdua. Kan karena sama-sama banyak kan, jadi satu daerah itu udah gak cukup buat mereka berdua. Di ayat ke-6 ya, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Karena apa? Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Terus kalau udah gitu, kira-kira apa yang bakalan terjadi ya Sobat Star Kids? Kan mereka sama-sama kaya nih, udah gak bisa tinggal sama-sama. Lalu kemudian terjadilah perkelahian. Terjadi perkelahian antar siapa? Antara gembalanya Lot dan gembalanya Abram. Jadi karena Lot punya banyak ternak, Abram punya banyak ternak, jadi sama-sama punya banyak ternak, tinggal di satu tempat. Mungkin ya mereka itu berebut tempat cari makan rumput untuk ternaknya, atau tempat minum untuk domba-dombanya, seperti itu. Terus udah gembalanya Lot sama Abram berantem nih, berkelahi. Apa yang dilakukan Lot sama Abram ya? Apakah mereka juga ikut berkelahi? Kan judul perikopnya itu Abram dan Lot berpisah. Apa mereka berpisah karena berkelahi ya? Yuk kita selidiki sama-sama di ayat yang ke-8 yuk. Di ayat yang ke-8, Kak Kusuma mau kita baca sama-sama ya. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. Yang belum, ikuti Kak Kusuma ya. Jadi kita bacanya pelan-pelan aja. Oke, pasal 13, ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Wah, luar biasa ya responnya si Abram ini. Jadi dia nggak ikutan berkelahi seperti gembala-gembalanya. Dia bilang, berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara engkau dan aku, antara gembalamu dan gembalaku. Bukan cuma sampai di situ aja loh. Abram nggak cuma bilang ya udah nggak usah ada perkelahian, tapi dia juga kasih solusi loh Sobat Star Kids. Solusinya apa?
Di ayat selanjutnya kita lihat solusinya. Dia bilang sama Lot lagi nih, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Terbiasa ya, dia suruh Lot duluan yang pilih. Padahal sebenarnya dia bisa aja milih duluan. Tapi karena dia begitu mengasihi Lot, dia suruh Lot duluan yang pilih. Dan lalu responnya Lot gimana? Dia lihat sekeliling, aduh di mana ya tempat yang bagus ya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya dan seperti taman Tuhan. Seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Berarti tempatnya subur dong ya. Bagus untuk dia hidup di sana, bagus untuk dia berternak di sana sama domba-dombanya. Jadi Abram ini kasih solusi dan Lot menerima solusi itu dengan baik. Nah, akhirnya berpisahlah mereka dengan baik-baik nih Sobat Star Kids. Abram begitu mengasihi Lot. Dari pembacaan kita hari ini nih, Sobat Star Kids udah dapet clue belum ya? Apa karakter anak Tuhan yang harus kita miliki yang bisa kita teladani dari kisah ini, dari kisahnya Abram dan Lot? Yang pertama, taat. Ya, Abram bisa aja mengeluh terus nggak mau pergi, bisa aja kan, aduh Tuhan nggak mau, Tuhan aduh capek jauh, Tuhan nggak mau. Tapi Abram apa? Abram taat sama perintahnya Tuhan. Dan jadi kalau Sobat Star Kids di rumah, kalau kita mau belajar buat lebih lagi taat sama perintah Tuhan, minggu lalu kan kita sudah belajar dari Bunda Metri dan Bunda Santi untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan hari ini kita mau belajar untuk, karena kita sudah mengasihi Tuhan, kita mau lebih taat lagi sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan berfirman atau Tuhan suruh kita untuk hormatilah ayah dan ibumu, karena kita kebanyakan di rumah nih akhir-akhir ini karena semuanya online, jadi kita nggak boleh melawan orang tua, harus nurut sama orang tua seperti yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Jadi semua yang kita sebutkan di depan tadi itu adalah wujud ketaatan kita sama Tuhan. Kok cuman itu nih Sobat Star Kids. Kalau misalnya contoh lain, Tuhan berfirman atau bilang kan di kitab-kitab Amsal itu ada yang buat nggak usah bermalas-malasan gitu ya. Perhatikanlah semut dan jadilah bijak. Kalau Tuhan suruh kita untuk jadi rajin, maka kalau waktunya mengerjakan tugas, kerjakan. Kalau waktunya untuk ikut sekolah online, ikutilah dengan tepat waktu. Kayak gitu ya Sobat Star Kids. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karakter apa sih yang harus dimiliki oleh anak Tuhan itu berdasarkan cerita ini? Menjaga kerukunan. Ya, menjaga kerukunan. Abram, coba misalnya nih Abram, dia waktu gembalanya berantem, dia ikutan nyalahin Lot. Aduh Lot, gembalamu itu loh, gembalaku lo yang benar, bukan gembalamu. Atau waktu dia suruh pilih tempat, Abram yang duluan pilih tempat gitu, bilang, aduh aku tunggu ya, aku pilih tempat dulu. Itu tempat yang bagus, ya udah aku yang tempat bagus aja ya, kamu yang sisanya aja ya. Coba waktu itu Abram kayak gitu, pasti timbul apa? Lebih lagi ada perkelahian. Tapi karena Abram tahu titahnya Tuhan, perintahnya Tuhan bahwa harus mengasihi sesama, jadi dia mengalah dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya Sobat Star Kids. Nah, kalau misalnya nih kan ada, sekarang kan seperti yang Kak Kusma bilang tadi, kita sekarang banyakan di rumah. Mungkin ada Sobat Star Kids yang punya adik, mungkin pernah rebutan mainan atau rebutan handphone atau rebutan gadget sama adiknya. Yuk kita lebih lagi mau belajar mengalah. Untuk kakak-kakak, kalau lagi nggak dipakai mainan atau handphonenya, kasihlah ke adiknya. Dan adik-adik juga harus mengerti, kalau kakaknya lagi pakai handphonenya, misalnya rebutan handphone nih, lagi pakai handphonenya, itu untuk, misalnya kakaknya pakai untuk sekolah online atau untuk mengerjakan tugas, mainlah permainan yang lain dulu gitu ya. Oke Sobat Star Kids, jadi apa karakter anak Tuhan yang harus kita miliki? Yang pertama tadi, taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, memelihara kerukunan antar sesama. Dengan begitu kita bisa mengasihi lebih lagi antar sesama. Kalau kita saling berkelahi buat mengasihi sesama, gampang apa sulit ya? Agak sulit kayaknya ya. Tapi itu tadi, kita mau belajar lebih lagi menjaga kerukunan antar sesama dengan apa? Belajar lebih lagi mengalah dan tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Aku semua percaya semua Sobat Star Kids yang ada di rumah
pasti bisa melakukannya. Amin. Oke. Sekarang kita mau berdoa. Kita berdoanya sungguh-sungguh ya, dengan sikap doa yang bagus. Walaupun Kak Kusuma nggak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat loh. Kita nyanyi dulu ya satu lagu untuk sikap berdoa yang bagus. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala. Semua Sobat Star Kids tahu lagu itu kan? Ayo kita nyanyi itu dulu. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi belajar mentaati perintah-Mu, menjadi anak-anak yang taat. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi mengasihi sesama kami dengan menjaga kerukunan antara sesama, kasih persaudaraan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau Allah yang memampukan kami, anak-anak-Mu, membimbing kami, menuntun kami, supaya kami bisa melakukan semuanya itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami mau lebih lagi taat dan mengasihi sesama kami, entah itu orang tua kami, entah itu teman kami, saudara kami, bahkan musuh kami sekalipun Tuhan, kami mau Tuhan untuk mengasihi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah online Star Kids pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pasti sudah. Udah dong. Ada berkat gak? Ada. Pasti ada berkatnya ya. Betul. Kita semua di sini diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kita untuk mengasihi. Karakter anak Tuhan harus mengasihi. Karena Tuhan Yesus sendiri kasih. Kita harus melihat karakter Tuhan Yesus sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, yaitu mengasihi semuanya, tidak terkecuali, terutama kepada teman-teman kita yang dekat. Betul. Mengasihi musuhnya juga ya Bun ya. Oh pasti itu tanpa terkecuali. Iya, karena mengasihi musuh juga. Kalau kita mengasihi musuh kita akan Diberkati Tuhan. akan melihat kasih kita dan dia akan mengasihi kita. Oke, adik-adik, minggu depan jangan lupa ya mengikuti ibadah online lagi. Ibadah itu sangat penting karena akan terus menambah firman Tuhan buat kita, dan firman Tuhan itu menguatkan kita, meneguhkan kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.